selamat sore. Ketemu lagi di Ngabuburit bersama Tokoh. Kali ini saya ada di depan rumah tokoh nomor 1 se-DKI Jakarta. Kabarnya tokoh ini punya koleksi buku yang jumlahnya cukup banyak dan hobinya katanya membaca. Bagaimana kemudian aktivitas tokoh ini ngabuburit menghabiskan waktu jelang berbuka puasa bersama dengan keluarganya? Ayo ikuti saya ketemu tokoh yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Apa kabar? Pak Anies. Alhamdulillah baik. Terima Saya kasih. baik, alhamdulillah. Bapak gimana? Baik, sehat. Ini pas nih mau ngabuburit nih kita. Iya, terima kasih sekali Pak Anies Sama-sama. sudah menerima CNN Indonesia di kediamannya. Yuk, Saya masuk ya Pak ya. Yuk, masuk yuk. Oke. Pak Anies, waduh, ini arsitekturnya nih Jawa sekali ya. Kayak kita Iya. berasa ada di zaman-zaman dulu, Pak. Zaman-zaman kerajaan Jawa nih, Pak. Iya, ya memang ini agak lama. Ini memang arsitektur Jawa. Ini adalah rumah joglo dibangun atau ditegakkan ya 1743. Oke. Jadi memang hampir 300 tahun umurnya. Ini peninggalan dari namanya Kiai Besari di Ponorogo. Dibawa ke sini. Dan kemudian bawa ke sini. Oke. Nah, itu adalah pondok pesantren pertama di tanah Jawa. Itulah tradisi pesantren mulainya di situ. Menarik ya Pak ya, di tengah Ini kebetulan betul, perkotaan, saya tinggal kemudian di ada sini. pendopo ini. Kalau saya Google tadi mau ke rumahnya Pak Anies, itu ada Pak pendoponya Anies Baswedan gitu. Jadi kayak udah Iya, ada terkenal yang gitu. masukin tuh di Google pasti. Oh, ada yang masukin ya, bukan Pasti. Bapak yang masukin. Pak, kita pengen keliling ya Pak ya. Kita Gini, pengen lihat. jadi saya jelasin ini. kondisi Ini di sini rumah. adalah rumah ini, joglo ini dipakai untuk kami ruang tamu, Oke. tapi juga untuk kegiatan warga. Dan di sini ada perpustakaan. Ini adalah buku-buku peninggalan kakek saya. Waktu itu beliau wafat, ada sekitar 4.000 bukunya. Saya Ini pengen bukunya. lihat nih Pak, sambil lihat nih Pak, banyak banget kayaknya. Dan kalau malam, nanti malam ya, habis kita buka, ini jadi tempat taraweh. Nah, kalau sebulan sekali dipakai untuk pos bindu, kalau pertemuan warga juga bisa di sini. Bahkan kalau ada tangga menikah pakai tempat ini. Oh gitu ya, jadi Jadi murah jadi tempat meriah, jadi menikah serbaguna ya. Serbaguna. Jadi kayak gedung serbaguna warga di sekitar sini ya Pak ya. Kan di kampung saya tinggalnya. Iya. Tadi kita agak masuk juga, kita tanya ke tetangga rumahnya Pak Anies yang mana. Itu yang ada pendoponya. Jadi kayak masyarakat tuh udah familiar Iya, sekali iya. dengan pendoponya Betul. Anies Baswedan. Saya pengen lihat Pak, Ini buku-buku lama. buku-buku. Saya tadi dengar dari staf-stafnya Pak Anies, kalau Pak Anies tuh hobinya baca. Katanya sarapannya tuh harus baca. Gitu ya Pak ya? Benar. Ya lumayan lah baca. Ya gini, baca itu sebagai sebuah kebiasaan. Oke. Jadi baca itu bukan sesuatu yang apa ya, wah membebani, enggak. Baca itu kebiasaan aja gitu. Dan saya terbiasa baca buku. Jadi, nah waktu saya tumbuh besar di Jogja bersama dengan kakek, nenek, ayah, ibu, di rumah itu memang banyak buku. Jadi buku yang ada di sini, ini dulunya ada di ruang kerjanya kakek kami. Lalu ayah ibu saya juga penuh koleksi buku, dua-duanya mereka mengajar ya. Iya. Jadi saya memang biasa baca buku. Tumbuh dengan buku-buku itu Betul, ya. betul, dan kebiasaan. Nah, sekarang buku-buku itu buku-buku lama, ini ada 4.000-an buku peninggalan kakek, itu ada beberapa bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Dan ini yang kemudian sekarang saya rawat di sini. Oke. Dan bahkan ini lemarinya nih, Iya. ini lemari dari kakek saya. Oh, dari Diubah dulu dirubah, dulunya, terus dulunya vertikal. Iya. Dulunya vertikal kami ubah. Ini jadi penomorannya aja kalau kita lihat tuh sangat Oh iya, rapi ini, sekali. ha. Kayak berasa di perpustakaan loh Pak. Iya, ini Nggak ada yang minjem nggak? dan ini ketika ngerjain saya SMA. Oke. Jadi saya SMA, kita melakukan cataloging itu. Jadi saya belajar katalog buku tuh waktu itu. Oke. Buku-buku di rumah tuh kita katalogin. Oke. Ini anak-anak juga udah mulai banyak udah yang bahkan baca buku-buku. ini buku ini saya lagi baca buku ini. Oke. Ini buku yang lagi dibaca sama Pak Anies. Iya, jadi kalau saya ditanya apa buku yang saya paling suka, kalau dibilang paling itu susah. Kalau saya baca buku tentang sejarah, saya ada yang suka buku A. Oke. Kalau saya baca buku tentang antropologi, saya suka B. Kalau saya baca buku ekonomi, saya suka C. Jadi bukunya kan macam-macam. Di bawah ada koleksi buku. Cuman saya lagi baca buku Ini ini. soal apa nih Pak bukunya? Ini sih simple sih. Namanya Atomic Habits. Apa itu Pak? Mungkin bisa diceritain Atomic sedikit buat Habits. anak-anak milenial gitu ya Pak ya? Udah Yang ada nggak udah ada sebenarnya. udah ada bahasa Indonesianya. Oke. Jadi Atomic Habits ini tentang, saya lagi minta anak-anak pada baca. Untuk baca buku ini. Oke. Jadi saya juga baca. Gitu. Iya. Nah buku ini tuh cerita tentang bagaimana seseorang itu bisa memiliki kebiasaan yang baik. Jadi kalau ingin meraih target, itu bukan sekedar tetapkan targetnya,
Misalnya mau sukses belajar, sukses di sekolah, sukses kuliah, sukses kerja, bukan cuma tekapin target, tapi tulis apa sih yang harus saya kerjain tiap hari. Step by step. Pekerjaan, kebiasaan apa kecil-kecil aja. Oke. Detail. Perubahan ya, Pak, ya? kecil aja. Hal apa yang mau saya ubah dari diri saya nih tiap hari. Nah, kecil aja perubahannya, makanya istilahnya atomic. Oke. Atomic itu kecil, tapi juga dampaknya besar over time. Nah, ini dia menunjukkan pengalaman pribadi dia sebagai atlet yang sempat cedera, harus dirawat, akhirnya bisa sukses. Nah, ini adalah satu buku yang saya minta juga di KONI Jakarta pada baca. Oke. Jadi waktu saya beri sambutan KONI, saya bawa bukunya. Atlet itu harus baca, atlet pengurus-pengurusnya. Pengurusnya. Kita ngomongin atlet-atlet yang berhasil. Oke, ini contohnya nih. Ayo semua pada baca buku. Untung udah terjemahannya. Jadi yang mau bahasa Indonesia bisa tuh. Ini aktivitasnya Ramadan selain baca, apa aja nih Pak? Ya memang Ramadan itu bulan baca. Oh, Ramadan bulan baca. Ya, Iqra mulainya di sini. Nuzulul Quran, ketika Quran datang itu kalimat-kalimat pertamanya adalah Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq dan lain-lain. Nah, kita bulan baca, jadi kesempatan untuk baca. Nah, saya kalau Ramadan itu mulai dari satu taraweh. Tarawehnya di rumah. Jadi malam pertama taraweh itu saya di rumah, kemudian sahur, lalu aktivitas dah sehari-hari. Nah, yang barangkali membedakan adalah sahur bersama-sama, sarapan sama-sama. Oke. Nah, kalau hari biasa nggak bisa, karena iya, Bapak sibuk walaupun kan? sebetulnya gini, kalau kami itu saya sekeluarga ini ketemunya kalau subuh. Oke. Jadi sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena bapaknya kalau pulang nggak bisa pulang maghrib. Jadi bapaknya waktunya kalau justru pulang pas subuh ya Pak ya, sekaligus Jadi sahur ini. saya itu kalau dengan anak-anak sholat subuh berjamaah sekeluarga, sesudah itu di musola duduk ngobrol. Jadi ceritanya justru saat itu. Dan anak-anak bisa cerita apa aja ya? Bisa cerita. Dan mereka juga tahu kalau mau ngobrol paling enak itu ya pagi itu, karena saya mayoritas waktu pulangnya malam. Nah, jadi pagi itu. Nah, ketika bulan Ramadan malah ketemuannya pas lagi sahur. Oke. Sampai nunggu ke azan subuh Azan gitu subuh. ya Pak? Selesai subuh terus mereka biasanya pada ngaji habis subuh. Terus sesudah itu berangkatlah saya kerja. Oke. Kalau anak-anak bisa tidur dulu tuh. Iya. Karena mereka ada bonus tuh untuk masuk masih kelas. ada waktu, Loh, masih kan kelasnya kelasnya agak siang dan virtual masih. Terus siang kegiatan sehari-hari, malam pulang. Nah, saya juga tidak selalu buka puasa di rumah. Jadi selalu ada buka puasa sama warga di berbagai tempat. Itu sih sebetulnya kegiatannya. Pengalaman Ramadannya Pak Anies Baswedan yang paling berkesan tuh apa? Kalau dulu kan kita kecil suka ya main petasan. Pak Anies suka main petasan. Iya dong, main petasan. Main petasan juga Pak? Ini tangan saya itu, jempol saya ini hitam, yang kiri ini. Lebih hitam, kenapa? Karena jadi saya ini main petasan. Iya. Terus eksperimen sama petasan. Petasan itu saya copot, gitu kan. Saya keluarin, bubuknya dikeluarin. Terus udah bubuk keluar, dijalin terus mulai gitu. Untung nggak kebakar ya Pak? Kebakar akhirnya. Jadi sekali dua kali nyala kan. Pas lagi satu pegang, rupanya bubuknya tuh sebagian tertinggal di tangan. Oke. Nah, itu main petasan. Dan gini, waktu saya masih kecil, saya tinggal di kampung namanya Karangguni di Jogja. Itu kalau mau taraweh, jadi selesai subuh, itu selesai batalin, habis iftar kita jalan-jalan rame-rame sama teman-teman. Betul-betul pada pakai sarung, digulung, gitu, jalan-jalan. Nah, ini pernah juga sih kita kejadian tuh mainan petasan. Cerita nggak ya? Cerita dong Pak, kita pengen tahu kenakalannya Pak Anies Baswedan nih zaman kecil dulu. Jadi satu ketika kita cari petasan yang gede. Petasan itu besar sekali. Perasaan waktu itu tuh ya petasan paling gede. Dan zaman itu belum diatur ya petasan mana yang boleh dijual, mana yang enggak gitu. Jadi itu kayak bom itu suaranya. Jadi kalau udah meledak gitu. Nah, kita itu ada rumah kosong dekat rumah kita. Rumahnya udah dibangun tapi belum selesai. Cuman nggak diterusin gitu. Jadi kayak abandon aja gitu. Jadi terus ada ide, yuk kita taruh petasan, masuk situ. Terus itu kan gaungnya gede. Cukup bener kan di dalam ruangan tuh gaungnya juar gitu, suaranya gerak. Kenceng banget gitu ya? Kenceng dan bergema kan. Terus, jadi tetangga semuanya? Semuanya kan, ya yang di kita pada denger semua tuh. Terus ada ide, oh kalau subur gimana ya? Mungkin suaranya lebih gede lagi ya.
Jadi kita pasang tali, Dimas. kasih tali, enggak dinyalain dulu terus baru dilempar gitu kan. Sumur. Sampai sumur jadi meledaknya di tengah gitu. Oke. Maksudnya meledak di tengah tuh gimana gaungnya gitu kan. Jadi tarik, nyalain udah sumbunya mulai lempar ke bawah. Begitu lempar kita tungguin di luar. Duar, itu luar biasa. Nggak lama lagi sumurnya rontok. Terus Bruk. ambruk semua ya, Pak? Ambruk semua. Jadi nakal ya Pak ya? jadi ternyata kita itu nakal nggak ya? ngebayangin bahwa bukan hanya bunyinya yang keras, tapi sumurnya itu Ambruk. terus Aduh. waduh itu kita panik betul. Itu Kita umur berapa panik Pak betul. kira-kira? Itu kelas 5 SD, mungkin kelas 4, kelas 5 SD. Lucu Sama. Pak, menarik. Ini nunjukin kalau kita masih anak-anak. Kalau habis subuhan, kita subuhan selalu di masjid. Selesai subuhan itu, terus main. Aduh, memang zaman itu ya. Masih belum pikir bener. Main sepak bola. Oke. Subuh-subuh. Habis subuh, Iya. habis subuh bawa bola ke lapangan. Waktu itu namanya lapangan kehutanan di dekat Selokan Mataram. Itu Fakultas Kehutanan, di sampingnya ada lapangan kosong, lapangan olahraga. Nah, kita main sepak bola di situ. Bayangin coba, puasa, SD, rombongan rame-rame main sepak bola. Apa yang terjadi? Ya selesai Langsung. itu pada teler semua. Dan berkeringat habis. Terus seperti nggak sadar bahwa nanti baru bisa buka itu maghrib. Iya. Oke? Jadi bayangin jam 8 pagi itu Udah aus, udah teler gitu. Di sekolah juga udah pada. Nggak pada sekolah, itu kan waktu itu libur. Oh iya. Zaman dulu tuh kalau bulan Libur. puasa kita Libur. selalu libur ya Pak ya. Libur. Iya kita ingat. Jadi kita libur. ingat. Itu pulang ke rumah tuh, dan itu mama sama abah sepanggilnya selalu bilang, kenapa main sepak bola? Ya udah terlanjur kan, Iya, mau diapain kena lagi? marah lah ya, Pak ya. Jadi dan itu mending kalau sekali, besoknya gitu lagi, besoknya gitu. Nggak Jadi kapok-kapok. ya itulah anak-anak. Ya, gitu. namanya anak-anak. Tapi itu jadi masa bulan puasa, itu masa main dengan teman-teman. Dan itu masa dimana kita dibolehkan main malam. Oke, biasanya malam kita nggak boleh main. Main tuh sampai maghrib. Habis itu udah maghrib udah nggak boleh keluar lagi. Oh kalau pas bulan puasa boleh. Iya, bulan puasa keluarnya malam. Iya. Jadi setelah saya taraweh itu, Langsung main. ya, jadi taraweh ada tadarus, habis tadarus terus satu-satu suruh apalan nih, apalan suratnya nih dicek satu-satu. Habis itu mainlah kita, main keliling sarasi. Jadi bulan puasa itu penuh dengan apa ya, keceriaan, Kegembiraan. dengan sebaya. Luar biasa. Tips sabar dan ikhlas selama bulan Ramadan ala Anies Baswedan yang sering dibully sama netizen. Kalau zaman kecil tadi Bapak udah bernostalgia bahwa zaman kecil kan penuh keceriaan, penuh kegembiraan. Nah, selama bulan Ramadan setelah Bapak dewasa ini kan banyak ya Pak ya bulan dari netizen. Nah, tips sabar dan juga ikhlas ala Anies Baswedan. Ya biasa aja. Dan kan apa kira-kira gini, yang ada yang muji, ada yang nyaci, ya itu ya kalau di wilayah publik ya begitu. Sebelum saya masuk wilayah publik saya juga nonton ada orang di wilayah publik marah-marah, dikritik, biasa aja lah gitu. Jadi ketika saya sekarang di wilayah publik ya saya biasa aja, Santai aja gitu. santai aja. Dan kalau ada yang mengungkapkan dengan sopan, ya itu karakternya dia, itu kebiasaannya. Kalau ada yang mengungkapkan dengan kasar, ya itu karakter dia, itu kebiasaan dia. Bukan urusan saya. Bagian saya itu adalah lihat substansinya. Kalau memang ada sesuatu yang saya bisa koreksi, kita koreksi. Oke. Kalau nggak, relax aja. Artinya jangan baper gitu ya Pak Iyalah, ya? jangan Pokoknya baper. jangan baper kalau lagi puasa, kita enjoy aja gitu ya. Puasa nggak puasa, saya sih udah Udah biasa. Udah biasa. dibully netizen. Oke Pak, nah habis ini kita pengen ketemu sama keluarganya Pak Anies sambil nunggu berbuka, kita pengen tahu menu favorit keluarganya Pak Anies. Terus nanti tanggapan dari anak-anak gimana selama bulan Ramadan bisa bareng sama abahnya. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, kita akan langsung ketemu dengan keluarganya Pak Anies Baswedan. Gini, Ramadan itu kebersamaan. Jadi yang kalau sehari-hari itu hampir selalu pada nyebar. Tapi kalau udah puasa kita hampir selalu buka puasa di sini. Sahur juga bareng. Kemudian selesai subuhan juga mereka pada ngaji bareng-bareng. Jadi
Nah, saya saat ini sudah berada di meja makan keluarganya Pak Anies Baswedan sambil menunggu azan maghrib ya Pak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama keluarganya Pak Anies, sama Ibu Ferry. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu jelang berbuka puasa. Senang bisa ditemenin sekarang buka puasanya. Iya, terima kasih banget. Ini menunya banyak banget ya Bu ya. Saya udah nggak sabar nih, pasti anak-anak udah pada lapar semua. Iya. Ini ada pesenannya masing-masing nih. Ini Ya. menu favoritnya siapa nih Bu? Kalau udang kaisar biasanya. Pertama kali Coki puasa. Oh Baru puasa ini ya, pertama. baru pertama kali ada. Hari Yang keempat itu baru tempe Pak Anies, tempe goreng. Harus selalu ada tempe goreng, Tempe tepung. tempe tepung buat Pak Anies kalau berbuka Kalau puasa. di rumah. Ini minyak goreng mahal loh Bu. Agak berkurang nggak mungkin ukuran tempenya Biasanya gitu Bu? berapa piring, sekarang 1 piring aja. Oh, satu piring aja, karena ini cerita hati ibu-ibu di tengah harga minyak goreng naik ya Bu ya. Iya. Oke, kalau menu sahurnya keluarganya Pak Anies apa? Yang paling sering, paling di request sama anak-anak dan Kalau juga Bapak? anak-anak sih biasanya ayam goreng atau sop. Kalau Pak Anies sih biasanya ceplok telur sama apokat. Alpukat. Apokat, Apokat selalu Mes ada. alpukat. Mash avocado ya. Avocado sama Jadi saya kalau sahur itu telur sama alpukat. roti deh. Iya, udah itu aja. Pernah sahur mie instan nggak sih Bu keluarganya Pak Anies Baswedan? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya, sangat sehat. Oke, kalau keluarga saya biasanya makan mie instan. Kalau misalnya, oke kita terlambat bangun gitu. Tapi pernah ada yang nggak sahur sama sekali gitu Bu? Maksudnya terlambat bangun. Aduh, kita semua nggak bangun gitu. Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah belum. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Oke. Jadi kalau Saya sahur tadi belum relatif aman sih. Cuman memang bangunnya agak perjuangan ya. Oke, siapa yang paling susah nih Pak? Coba mungkin Bapak bisa. Siapa jujur? Siapa yang paling susah untuk bangun sahur? Ngaku aja dah. Ngaku begitu aja. dia. Oke. Terakhir keluar aku sih. Oh memang susah ya. Harus bolak-balik gitu. Iya, terakhir keluar kamar pokoknya aku aja. Jadi udah mau jam-jam imsak baru keluar ya. Oke, itu siapa yang paling sering bangun Yang sahur? paling awal siapa coba? Yang paling awal sih Iya. Oh, pasti yang perempuan lah, bantu Bu Ferry. Iya, sama yang harus ada juga kurma. Oh, kurma untuk berbuka puasa sama Buka. sahur Sama juga. Sahur juga. Oke. Jadi biasanya kalau udah selesai makan, diakhiri dengan kurma. Oke. Kalau pas buka puasa diawali sama kurma. kurma. Kalau SS gitu, Ibu ada pantangan nggak? Misalnya anak-anak kan selalu kayak misalnya pas buka puasa maunya ada SS, sementara kan itu Iya. kurang ini ya. Mintanya kelapa muda aja sih. Oh, selalu kelapa muda. Sama sering. ini apa? Oke. Dan kadang-kadang suka pada nyiapin minum sendiri, nyiapin sesuatu yang udah kepengen betul. Ismail, apa yang tadi kamu siapin hari ini? Kelapa muda. Kata dek. Apa? Sama RS ya. Selalu ada ya. Ya, Kayaknya sekarang anak-anak. dia tahun ini teh panas. Oke. Tahun ini teh panas. Oke. Kalau menu lebarannya keluarganya Pak Anies yang nggak pernah absen, selalu ada itu apa aja Bu Ferry? Menu lebaran. Iya, menu lebaran. Lontong. Lontong. Lontong lebaran. Sayurnya apa ya, Bu? sayurnya macam-macam. Ada masak kecap, ada gulai, ada lodeh. Opor. Terus pakai opor, terus ada tepungnya itu dari kelapa. Oke. Hmm, Apa pencok serundeng. ya? Serundeng. Oke. Biasanya kalau misalnya lebaran yang sebelum pandemi ini selalu open house ya. Jadi banyak keluarga datang ke sini, kumpul di sini ya Pak. Tapi udah tahun ini, 2 tahun ini kita udah nggak open house. Kira-kira tahun ini open house keluarga aja, karena kan pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan keluarga, kan keluarga juga nggak banyak gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu. Paling nggak ada suasana kebersamaan lah gitu keluarga. Dan memang apa ya, lebaran yang membuat ini beda dari yang lain-lain kan karena ketemunya ya. Iya, iya. Alhamdulillah sekarang udah boleh mudik. Mudik nggak Pak? Kira-kira Enggak lah, sebelum-sebelumnya, saya jaga gawang di sini. sebelum jadi gubernur DKI, mudik nggak Ibu mungkin? Mudik kemana Bu? Mudik. Ke Kuningan terus ke Jogja. Oh, selalu mudik ke Kuningan dan ke Jogja sebelum masa pandemi dan sebelum Pak Anies jadi gubernur ya. Kalau tahun ini berarti nggak bisa mudik. Iya, kalau sekarang Ya, itu di saat selama- orang mudik kita jaga, Iya. di saat orang libur kita inspeksi, ya kan? Jadi jaga gawang kita. Berarti tapi setelah Bapak udah nggak menjabat mau dong mudik ke Jogja. Ayo suara hati, ayo. Suara hatinya gimana anak-anak? Tuh, pasti pada pengen kan ke Malioboro. Udah lama nggak ke Jogja tuh Pak. Pada kangen Pak Iya. dengan udah lama. suasana Jogja. Apalagi ketika pandemi, kan ibu di Jogja. Ibu diajak ke sini. Oh gitu. Walaupun beliau ngajar, kalau kan sekarang Zoom. Kalau ngajar Zoom kan bisa di Jakarta juga. Ibu masih ngajar Zoom? Masih. Oh, Masih. masih kuat, Ibu masih alhamdulillah sehat, usia 82 tahun. masih mengajar. Masih. Sangat bermanfaat ya Pak ya Masih. untuk banyak orang. Iya. Makna Ramadan keluarga Pak Anies Baswedan itu apa sih? Makna bulan Ramadan bagi keluarganya Pak Anies? Gini, Ramadan itu kebersamaan. Jadi yang kalau sehari-hari
itu hampir selalu pada nyebar. Tapi kalau udah puasa, kita hampir selalu buka puasa di sini. Sahur juga bareng. Kemudian selesai subuhan juga mereka pada ngaji bareng-bareng. Jadi suasana Ramadan adalah suasana bersama keluarga. Itu yang paling terasa. Betul nggak ya? Ya, itu yang paling terasa. Bareng-bareng. Jadi Sama itu rutinitasnya lebih bersama, lebih bareng. betul, lebih banyak barengnya. Walaupun kita itu seperti saya tadi cerita, kita ini kalau barengnya kalau subuh habis kita sholat subuh jamaah, selesai sholat subuh jamaah terus duduk di situ. Jadi kalau Tia mau ngobrol ya subuh, artinya sering nunggu malam sih, saya pulang ditungguin udah. Wah, so sweet banget nungguin abangnya. Ditungguin malam. Cerita banyak. Kayaknya interest Pak, interestnya sama Pak, in politics. Kalau sholat subuh biasanya pada bareng-bareng, terus kemudian pada curhat gitu ya, bisa cerita-cerita gitu. Iya. Jadi ngobrolnya pagi. Jadi kalau sama Kaisar, habis selesai sholat subuh ngobrol, nanti sama Ismail gitu, sama Mikail. Jadi musola kami sebelah situ. Itu selesai sholat subuh kita ngobrol. Nah itu rutinitas harian. Jadi bukan hanya malah di bulan puasa kalau habis sholat subuh pada ngaji, terus pada istirahat tuh. Karena sekolahnya agak siang kan. Kalau saya terus jalan berangkat kerja. Ini kan masyarakat di DKI Jakarta kan banyak yang akan mudik ya Pak ya ke kampung halamannya. Sayangnya Pak Anies dan juga Ibu serta keluarga nggak bisa mudik gitu ya. Tips mudik buat warga DKI yang akan pulang ke kampung halamannya, kemudian nanti balik lagi ke Jakarta. Bapak sebagai yang jaga gawang nih mungkin bisa ngasih tips dan juga pesan gitu ke warga yang akan pulang kampung. Ya tentu nomor satu cek kesehatan. Kalau merasa kurang fit jangan memaksakan pergi. Itu nomor satu. Terus yang kedua, ketika pilih kendaraan, pastikan aman. Di perjalanan, kurangi lihat HP. Apalagi dengan anak-anak. Perbanyak lihat kanan kiri. Karena kalau kita di sepanjang perjalanan mudik lihat HP, nggak lihat Indonesia yang indah ini. Betul, dan nggak lihat bahwa kita ini adalah sebuah perjalanan yang jauh. Tapi begitu HP taruh, sepanjang saya selalu kalau mau mudik ya dulu sebelum pandemi kan setiap kali mudik saya ngelepas murah mudik. Pesan saya gitu, Bapak Ibu yang bersama anak-anak, perjalanan ini gunakan untuk lihat indahnya Indonesia. Gunakan untuk lihat betapa kita ini punya masyarakat yang variasinya tinggi sekali. Sepanjang jalan lihat jalan, jangan lihat HP. Kalau sepanjang jalan lihat HP, kelihatan HP tentu udah sampai nih. Sampai ke kota mana gitu. Nah, terus yang dilihat apa sepanjang jalan tadi? Nggak ada bedanya gitu. Nah, jadi ini penting untuk kita semua ini punya pengalaman. Saya dulu tumbuh besar begitu. Dengan ayah, ibu kalau lebaran itu dari Jogja kami ke Semarang, kami ke Kuningan. Ya waktu itu mah nggak ada HP. Tapi jadi saya ingat persis alas roban seperti ini, weleri begini, masuk ke lewat kota Tegal seperti ini. Perjalanan tuh. Kalau ke Semarang lewat Ambarawa begini. Jadi setiap kota-kota sepanjang perjalanan itu menjadi memori kita. Nah, saya pesan pada yang mau pulang tuh gitu. Selain protokol kesehatan. Nanti sudah sampai di sana, tentu saja pastikan selalu sehat. Kalau ada keluhan segera report. Tapi kan mudik bukan soal menjaga kesehatan saja. Jangan cuma jadi perjalanan, dia harus jadi pengalaman. Pengalaman. Perjalanan itu menjadi pengalaman. Kalau enggak perjalanan aja, rugi betul kita harus jalanin. Harus ngalamin, jangan cuma jalanin, gitu kira-kira. Ngomong-ngomong soal perjalanan, soal pengalaman, nah setelah ini kan Pak Anies bulan Oktober udah selesai ya Pak ya, kewajibannya untuk menjaga gawang ibu kota. Kira-kira mau ngapain Pak? Membuat perjalanan-perjalanan dengan anak-anak, ayo suara hatinya, ayo kira-kira. Ya, Pak. Kuningan ke Jogja. Tuh Pak, suara hati Pak, istirahat dulu Pak. Istirahat dulu. Bentar. Coba Tia. Ya, kita udah 5 tahun sharing Abah Tuh. sama orang sejakarta, sekarang pengen quality time dulu sama Abah. Suara hati Pak, suara hati. Ya, maunya kemana nanti? Kuningan, kita udah Jogja. Kuningan, Jogja kan udah lama tuh. Oke. Terus yang jarang-jarang tuh kayak Bali. Oke. Pengen liburan Pak. Kalau Iya. umroh mana? Oh, Boleh, ibu boleh. pengen umroh tuh, Pak. Jadi banyak loh, banyak requestnya setelah Bapak Mau, kita umroh aja ya di sini. selesai.
umroh. Jadi memang iya sih, nanti insya Allah selesai itu kita jalan sama-sama, Oke. bareng-bareng, keluarga. Untuk waktu yang, kalau biasanya kita pergi tuh 2-3 hari ya, 2-3 hari terus pulang. Dan 2-3 hari pun on call. Atau abah pulang duluan? Iya, bahkan pernah kita itu kita lagi pergi nggak jauh-jauh sih ke puncak. Toto ada kebakaran di Jakarta, pulang langsung Langsung pada malam itu. Jadi iya kan waktu dia ada kebakaran, pulang. Jadi memang selama ini waktu itu mayoritas justru berada di luar keluarga. Oke. Ini tadi Tia udah bilang 5 tahun keluarga udah sharing Bapak dengan warga DKI. Nah, saya mau tanya nih pendapat semuanya nih yang ada di sini, ibu, anak-anak semuanya, setelah mungkin nanti membuat pengalaman, jalan-jalan, umroh, Bapak gaspol ke 2024 atau bersama keluarga aja? Ayo. Tadi udah pada punya suara, ayo. Gimana? Ya lihat abah nanti gimana. Wah, itu diplomatis banget nih. Anaknya Pak Anies banget ini. Lihat nanti Abah gimana gitu. Kok nggak ada yang Kita bilang doakan gaspol yang ya? terbaik aja. Doakan yang Nah terbaik. nih gimana tuh yang Kok lain? nggak ada yang bilang gaspol ya? Oh bebas Abah mau apa gitu. Pilihannya kita suka. Waduh, apapun pilihannya kita support tuh Pak. Ini kayaknya semuanya udah siap menyerahkan ke Bapak sebagai kepala keluarga. Kira-kira kemana kapalnya mau dibawa, semua anggota keluarga udah pada siap Ya, gitu. Ya, jadi kalau kita mau sampai persimpangan jalan, tentukan ketika sampai persimpangan. Kalau belum sampai persimpangan jangan tentukan kanan kiri dulu dong. Oke, berarti nanti ketika Bapak udah di persimpangan kita akan datang ke sini lagi untuk tanya ya Insya Pak ya. Allah, ya. Sikapnya Bapak gimana ke 2024. Kita Betul. sekarang udah mau azan maghrib Pak, mau berbuka puasa barengin sama keluarganya Pak Anies dan juga Bu Ferry. Terima kasih sekali sudah menerima kami CNN Indonesia dengan sangat rendah hati di kediamannya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan keluarganya Pak Anies Baswedan. Kita akan berbuka puasa bersama. Sampai jumpa di rumah tokoh berikutnya.